Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua dan salam Kaltara di hati. Perkenalkan, saya Hendro Prayuga, SPAM Apoteker, jabatan Apoteker Ahli Pertama dari instansi Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan Kabupaten Nunukan yang merupakan peserta Lansar CPNS Angkatan 75 Kelompok 3 tahun 2025 kelas Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal pribadi saya terhadap pembelajaran materi agenda ketiga. Yang pertama adalah menjelaskan tentang manajemen ASN, kemudian yang kedua tentang Smart ASN. Catatan yang saya dapatkan pada materi manajemen ASN yaitu manajemen ASN adalah suatu sistem untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN. Berdasarkan jenisnya, ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Manajemen ASN terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan pengakuan serta pemberhentian. Dasar hukum ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dalam Pasal 10. Pegawai ASN berfungsi sebagai ASN dalam pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. ASN juga bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pejabat pembina kepegawaian di kabupaten adalah bupati. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, ASN diberikan hak. Hak ASN adalah segala sesuatu yang dapat diterima atau dimiliki oleh ASN dalam kapasitasnya sebagai pegawai negara. Hak ini menjadi bentuk penghargaan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN. Haknya terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan-jaminan seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan jaminan hari tua, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga memiliki kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kewajiban pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang NKRI tahun 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Kemudian mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan perilaku. Kode etik dan perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya adalah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sistem merit dalam pengelolaan ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan yang dimana sistem merit harus ditetapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Di sini saya juga mengaitkan manajemen ASN dengan tugas dan fungsi saya sebagai apoteker ahli pertama. Hal ini penting karena manajemen ASN yang baik akan mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan akuntabel. Untuk tugas dan fungsi sebagai apoteker ahli pertama yaitu melaksanakan praktek kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinis, steril
sterilisasi sentral, penerapan farmakoekonomi dan uji klinis, serta pelayanan farmasi khusus. Tantangannya yaitu keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang seringkali belum memadai untuk menunjang pelayanan farmasi yang optimal. Kemudian koordinasi dan kolaborasi lintas profesi. Untuk rencananya sendiri yaitu saya akan meningkatkan kompetensi dan kinerja sebagai ASN apoteker, melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar, menyusun dan merencanakan kebutuhan obat dan BMHP, menyusun laporan kinerja dan evaluasi kefarmasian, menjalin koordinasi dengan tenaga kesehatan dan lintas sektor, serta mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Sebagai contoh kasus yang berkaitan dengan manajemen ASN sendiri yaitu kasus pemberhentian 2 ASN tidak dengan hormat atas hukuman disiplin karena divonis penjara kasus pidana korupsi dan narkotika jenis sabu pada April 2025. Kasus pemberhentian karena pelanggaran disiplin ini menegaskan bahwa manajemen ASN harus dituangkan secara sistematis. Ini menjadi pengingat bagi ASN bahwa profesionalisme, integritas, dan pelaksanaan tugas yang akuntabel adalah bagian yang tak terpisahkan dari manajemen ASN yang efektif. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang Smart ASN. Catatan yang bisa saya ambil dalam pembelajaran Learning Journal adalah bahwa Smart ASN merupakan konsep pengembangan ASN yang memiliki kompetensi dan karakter unggul untuk menghadapi tantangan global, digitalisasi, serta pelayanan publik yang lebih baik. Di sini, saya akan membahas ruang lingkup Smart ASN meliputi literasi digital, pilar literasi digital dan implementasi, serta implikasinya sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan saya sebagai apoteker. Yang pertama, literasi digital. Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mendorong kreativitas dan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kesadaran etika dan tanggung jawab digital. Mengapa literasi digital ini begitu penting? Karena kita hidup di era digital, di mana hampir seluruh aktivitas baik pembelajaran, pekerjaan, maupun interaksi sosial terhubung dengan teknologi. Di tengah perkembangan arus teknologi yang sangat cepat, literasi digital menjadi bekal utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan kemampuan ini, kita dapat beradaptasi, tetap relevan, dan berkontribusi positif di era digital. Selanjutnya adalah pilar literasi digital. Pilar ini terbagi menjadi 4, yaitu digital skill yang merupakan kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan teknologi informasi secara efektif untuk mendukung pekerjaan dan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada digital safety yang merupakan kesadaran dan keterampilan dalam melindungi data pribadi, perangkat kerja, dan informasi digital dari ancaman seperti peretasan dan juga penipuan daring atau phishing. Kemudian adalah digital culture, yaitu sikap atau kebiasaan positif dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, sopan, kolaboratif, dan profesional di lingkungan digital. Yang terakhir adalah digital etik yang merupakan pedoman moral dan perilaku di dunia digital, termasuk dalam berkomunikasi, menggunakan data, dan berbagi informasi secara bertanggung jawab. Kemudian implementasi, implikasi literasi digital sesuai dengan fungsi dan tugas saya sebagai apoteker. Untuk implementasinya sendiri, saya akan menggunakan sistem aplikasi kefarmasian seperti bank data online, aplikasi Siapa, Smile, e-katalog, dan e-kinerja ASN. Kemudian membuat laporan kefarmasian secara digital, menjaga kerahasiaan data stok obat pada aplikasi Siapa, menjaga kerahasiaan permintaan stok obat puskesmas, bekerja secara kolaboratif di grup diskusi online dengan sejawat tenaga kesehatan, serta bertanggung jawab terhadap publikasi konten yang diberikan di platform digital. Untuk implikasi literasi digital yaitu yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian. Apoteker nantinya akan lebih cepat dan efisien dalam pengelolaan sediaan farmasi, yaitu dalam memantau keadaan stok obat, memantau kadaluarsa obat, dan pemesanan yang dilakukan secara otomatis, serta pencatatan yang dilakukan secara real time dan akurat, yang nantinya akan mengurangi kekosongan atau penumpukan obat. Yang terakhir adalah transparansi dan akuntabel ASN. Sistem pelaporan seperti e-kinerja ini nantinya akan mudah dalam pelacakan dan tanggung jawab kinerja ASN.
Kesimpulan Smart ASN ini ialah menekankan pentingnya kemampuan di bidang digital, etika dan akuntabilitas bagi ASN di era transformasi digital. Literasi digital menjadi bekal utama untuk mendukung pelayanan publik yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. Bagi ASN, penerapan literasi digital membantu meningkatkan efisiensi kerja, kualitas pelayanan dan transparansi kinerja. Penguasaan 4 pilar literasi digital ini menjadi kunci dalam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Baik, mungkin untuk materi agenda 3 ini secara garis besar saya dapat memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Dr. Anda Haji Mardiana Acan MH. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang sudah memberikan pemahaman kepada kami terkait materi agenda ketiga. Semoga khususnya saya dapat menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari saya dalam bekerja dan berperilaku sebagai ASN. Sekian video Learning Journal materi agenda ketiga tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Saya Hendro Prayuga Espam Apoteker, peserta Latsar CPNS Angkatan 75 tahun 2025, kelas Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.